ada sobat ambiar, sekarang ada ambiar makbiar. Ari, tawaran Om Mahen, kenapa nggak kamu yain aja? Suaramu kan juga apik. Gak apa-apa. Katakan Gusti Argo, keluarga keraton gak pantas kalau jadi artis. Ya wis, coba kamu bikin 2 lagu baru. Kalau oke, The Talkie. Ngomongin film bersama Bayu dan Edoy. Oke, ambiar makbiar. Ini jadi kayaknya koplo ya. Maksudnya apa sih? Koplo ya? Iya, kayak gitu lah. Jadi ini film music base ya, tapi bukan musikal. Bintangnya juga penyanyi beneran nih, Happy Asmara sama Gilda Wahid. Yang in real life mereka suami istri. Oh gitu? Iya, gitu. Sutradaranya Pugu Atmaja. Oke, jadi cerita ini tentang ya asmara yang forbidden love ya. Jadi antara ini anak raja, anak sultan ya, dengan anak tukang sapu yang kebetulan jadi penyanyi di band, vokalis band. Jadi yang cewek adalah Gusti Betari ini dia anak raja dan ya karena dia masih menganut feodalisme lah, nggak boleh sembarangan ya. Nggak boleh sembarangan dan ya dihormati banget di daerah situ kan. Gitu. Ini dia dari awal film tuh memang dia udah jadian sama Jeru, vokalisnya ya. Jadi memang Jeru memang diharapkan karena pada saat opening kan penonton mana nih Jeru ya kan? Karena dia telat nungguin si Gusti Betari. Nah itu dia, jadi cinta terlarang antara Jeru anak tukang sapu yang kemudian jadi vokalis band, tapi bandnya juga kan band manggungnya masih gratis. Bayarannya tuh nasi kotak, makan gitu kan, makan gratis, belum dibayar uang gitu. Jadi keluarga keraton ya nggak suka, sehingga wajar-wajar aja ya nggak suka. Wajar, sehingga ya banyak cara ditempuh supaya si Jeru dan Betari nggak bersatu. Ya karena villain di sini si Aryo Wahab ya, yang dia inilah kepercayaannya si raja ini ya, untuk ngurus rumah tangga. Iya, kayak abdi dalam, kayak butler ya gitu ya kalau di. Nah terus tapi plotnya nggak cuma itu juga, ada juga plotnya antara si Jeru yang keasikan pacaran dengan Betari, sehingga oleh teman-temannya dianggap ngelupain bandnya, seperti yang lo tadi bilang di opening. Mereka tuh udah naik panggung, Jerunya vokalisnya belum datang. Gitu. Jadi yang paling kenceng nggak sukanya adalah Rick, sahabat dia dari SMA ya. Iya, juga ada set plotnya dia, kisah cintanya dia ya. Dengan sama anggota satu band, backing vokal ya. Oke, jadi ceritanya sih kayak gitu. Ini hitungannya sebetulnya romcom ya. Jadi romcom itu dengan segala tropesnya biasanya udah ada pakemnya gitu ya, dan endingnya tuh ya hampir bisa dipastikan happy ending. Predictable lah bagi gue sih ya, predictable semuanya. Oke. Nah ini lo bilang tadi temanya musik, walaupun bukan musikal, dan Happy Asmara ini punya nama besar sebenarnya. Dia pengikutnya banyak ya. Gilda Wahid juga gitu, dia punya band ya gitu. Jadi dan mereka juga kan duet, jadi adalah hitnya yang mungkin kita bukan marketnya ya. Gitu. Jadi karena gue baru tahu Happy Asmara di film ini. Padahal dia udah namanya udah besar. Iya. Jadi cerita tuh mungkin ya udah predictable yang tadi lo bilang ya. Masalah sekarang adalah proses menuju endingnya itu. Lo gimana? Suka gak? Gue pada saat nonton entah kenapa. Oh ya, ini kan bahasa Jawa ya? Iya, bahasa Jawa, dan entah kenapa gue merasa, jadi di sini ada comic relief yang perannya diambil oleh Erik Estrada sama Yusril Fahriza. Entah kenapa delivery mereka atau pengambil dari sutradaranya, bagi gue garing semua gitu. Banyakan miss-nya ya. Sehingga gue nggak, itu di awal-awal lagi yang banyak jokesnya kan, sehingga membuat gue
udah langsung skeptis sama film ini. Terus ya ditambah tadi, wah nih pasti ketebak nih berantem terus pisah terus balik lagi ya, formulaik lah gitu. Yang membuat gua ya udah makin gitu. skeptis lagi. Walaupun memang karena ini musik, oke lah kalau lo mau enjoy lagu-lagunya, bisa. Itu nilai positifnya dari. Kalau lo? Kalau gue jadi musiknya tuh mungkin memang gue bukan target marketnya. Dan again, gue suka banget Sobat Ambyar. Gitu ya. Sobat Ambyar sebagai romcom justru dia salah satu contoh langka ya, romcom yang nggak setia pada pakemnya. Ya, sehingga gue respect sama film itu dan gue suka gitu ya. Nah, Ambyar Makbyar ini kalau menurut gue selain joke-nya atau banyakan miss-nya, Gilga sama Happy memang suami istri in real life ya. Sehingga mungkin si filmmaker, si investor tuh ngerasa lucu nih kalau dipasangin, mereka fanbase-nya besar gitu kan. Tapi buat kita yang nggak terlalu, yang tidak berada di dalam fanbase-nya itu, gue jadi punya masalah dengan male lead-nya si Gilga ya. Kalau menurut gue, pertama kurang ganteng ya. Screen presence-nya ya, kalau menurut gue ya. Screen presence lah itu. Sebenarnya sama aja dengan kurang ganteng. Iya, enggak, artinya ada juga yang kayak orang yang aktor gak ganteng-ganteng banget tapi ada screen presence, ada karisma yang memancar. Nah, itu yang gak ada. Yes. Ya. Kedua, actingnya. Gitu ya. Apalagi dia male lead gitu ya. Dia pemeran utamanya, actingnya tuh masih kurang luas kalau nggak mau dibilang kaku gitu ya. Nah, jadi beda banget sama Happy Asmara. Nah, gue suka tuh karena dia main jadi anak Jakarta kan, maksudnya putri raja yang tinggal di Jakarta ya, gitu. Yang berontak. Nah, maksudnya dia punya yang jiwa rebellious gitu kan ya. Kayak Audrey Hepburn di Roman Holiday. Gitu, nggak mau terkungkung nih sama kungkungan istana. Terus gue juga kayak si Arya Wahab, kayaknya dia kayak apa ya, ngomong Jawanya tuh kayak gue ya, jadi bisa tapi terus pada saat menyelesaikan disambung bahasa Indonesia aja. Nah, jadi problem gue Arya Wahab juga termasuk ya. Jadi satu, komedinya banyakan miss-nya. Kedua, gue ngerasa male-nya masalah ya. Ketiga, Arya Wahab ini kayaknya memang dia udah mengambil market sendiri peran orang-orang yang nyebelin nih. Gitu ya. Di Home Sweet Loan ya? Di Home Sweet Loan juga gitu. Jadi emang nyebelin banget. Gue sampai jangan-jangan nih orang aslinya kayak gini. Gue kan nggak tahu dia asli gimana ya. Soalnya kayak nyebelinnya tuh ngeselinnya alami banget gitu ya di sini gitu. Gitu. Jadi buat Arya sendiri ini sebenarnya agak-agak bahaya nih kalau sampai jadi typecast gitu ya. Gitu. Ya udah sih, sama sutradara ya kalau menurut gue ya. Iya, kalau menurut gue sutradara sih. Ada kayaknya sense of comedic timingnya kayak kurang dapet gitu. Misalnya kayak ada satu joke yang setupnya kepanjangan tuh, yang orang kita ikhlas dia udah mati gini. Kita tahu nih punchline-nya apa ketika dokter keluar, kita tahu. Iya, tapi nggak di setup sedemikian rupa. Iya, apa kepanjangan. Ya begitu punchline-nya keluar udah nggak lucu gitu loh. Kita udah tahu apa. Sementara kan yang namanya komedi, unsur surprise itu kan yang nge-twist ekspektasi kita, itu yang bikin lucu. Nah, ini enggak, udah setupnya panjang, punchline-nya sesuai yang kita bayangin. Padahal gitu. Erik Estrada dan Yusril Fahriza ya nggak perlu diragukan lagi kemampuannya gitu sebetulnya. Tapi tetap mereka kan wayang gitu, harus ada dalangnya gitu. Nah, dalangnya ini jadi kuncian. Dan menurut gue di sini nggak terlalu berhasil buat Maja gitu loh. Tapi kalau yang seneng lagu-lagunya Happy Asmara, lagu-lagunya Gilga, duet mereka,
ya bisa menikmati lah ya, gue yakin ya. Iya, sebenarnya premisnya juga oke lah, antara Putri Raja beneran yang kita ada beneran nih Putri Rajanya, dan masyarakat biasa, walaupun ya banyak ya sebenarnya cerita kayak gitu. Nah, sebelum lupa, satu lagi problem terakhir gue di skenario nih. Jadi ini kan hampir 70% film nih si Konco seneng sama band mereka tuh kan, yang band belum dibayar gitu kan ya, yang manggung belum dibayar. Terus tuh proses dia jadi terkenal, jadi sukses, itu langsung di ujung, terus melalui potongan koran, wah gitu kan, potongan majalah, potongan koran, potongan berita lah, yang salah satu cara paling males ya, gitu loh. Terus tuh mereka udah sukses, gitu. Jadi kan ada YouTube-nya berapa juta gitu kan. Terus Toto yang jadi sukses aja, gitu. Gitu sih. Ya. Oke. Skor. Gue tahu bahwa ada beberapa orang yang memang suka film ini, menyayangkan Ambyar-Mabbyar. Ini kan rilis di bioskop awal Januari ya, 9 Januari kalau nggak salah. Waktu itu nggak terlalu meledak gitu kan, di bawah 100.000, 80-an ribu kalau nggak salah penontonnya. Menyayangkan itu gitu, ayo mestinya diramein lagi. Gue pas ngeliat ini enggak sih gitu ya. Tuh, jadi gue cuma bisa ngasih angka 4 atau 5, Bay. Gue mau ngasih 5. Nah gitu, 5 aja deh biar seragam. Gitu. Oke, yang udah nonton di bioskop dan suka, mungkin bisa kita ngasih insight ke kita ya. Mungkin ada yang kita kurang paham gitu loh. Atau yang udah nonton di Netflix, kan dimulai tayang di Netflix minggu lalu. Apakah ternyata enjoy kok, enak filmnya, lagu-lagunya gitu enak kan. So silahkan di komen. Makasih udah mampir, sampai ketemu di film berikutnya. Salam.